Halo, welcome back people. Kemarin kita udah belajar tentang efek dan transisi di Premiere Pro. Sekarang kita belajar bareng cara bikin teks dan grafik di Premiere Pro. Let's go. Bikin teks di Premiere Pro itu cukup mudah. Pertama kita pergi ke panel Essential Graphics. Ada di sini, kalau nggak ada kita pergi ke Window, Workspace, Graphics. Tampilan awal panelnya kayak gini, ada browser yang isinya template-template judul dan grafik bawaan dari Premiere Pro. Teman-teman bisa langsung pakai templatenya, tinggal drag and drop aja ke timeline. Nanti settingannya akan muncul di sini, tinggal diatur sesuka hati. Tapi karena kita mau belajar dan pahamin cara kerjanya, mari kita bikin dari awal. Oke, pertama-tama cara bikin teksnya adalah kita pilih type tool atau tekan huruf T, lalu kita ketik di panel preview dan ketik mau nulis apa. Secara otomatis teks ini jadi klip di timeline dan teman-teman bisa setting teksnya di panel ini. Teman-teman juga bisa atur posisi dan ukuran teksnya secara langsung di panel preview. Pindahin, besarin, kecilin, bisa langsung di sini. Tapi untuk lengkapnya teman-teman settingnya di panel ini. Kita bedah satu-satu fungsi dari semua settingan di sini. Di sini ada box layer. Dalam satu klip ini kita bisa bikin beberapa layer teks dan grafik di sini. Cara nambahinnya klik icon ini dan bakal muncul beberapa opsi. Ada bikin teks horizontal, teks vertikal, bikin kotak, bullet, dan bisa juga import file yang nantinya jadi layer di klip di sini. Lalu ada align and transform. Ini adalah opsi buat ubah posisi, ukuran, dan sejajaran teks di layar. Biar teksnya sejajar di tengah, teman-teman tinggal klik dua icon ini. Klik-klik, maka akan presisi berada di tengah. Di sini juga ada opsi lain, 3 icon ini buat sejajarin secara vertikal, dan 3 icon ini buat sejajarin secara horizontal. Di bawah ini buat atur posisi kiri, kanan, atas, bawah. Yang ini buat atur besar kecil teksnya. Bawahnya lagi buat atur transparansi tinggal di slide. Lalu di atas ini ada anchor point buat nentuin di mana titik tumpu teksnya berotasi. Bisa dilihat titik tumpunya yaitu bulatan kecil ini. Dan untuk rotasinya diatur di sini. Selanjutnya ada Master Styles. Ini buat nyimpen settingan, ukuran, dan fontnya. Jadi kalau bikin teks baru dan mau disamain settingannya, tinggal diklik di sini. Lalu di bawahnya ada kolom teks yang fungsinya itu kurang lebih sama kayak kita atur teks di Microsoft Word. Ganti font di sini, ganti style fontnya di sini, ubah ukuran teksnya di sini, ubah posisi teks di sini, atur jarak kanan kiri hurufnya di sini, yang ini atur jarak atas bawah hurufnya, dan yang bawah buat atur style besar kecil hurufnya. Di kolom terakhir ada appearance, ini buat atur tampilan dari teksnya, ganti warna di sini, tinggal atur warnanya. Di bawahnya ada beberapa yang tidak tercentang, yang mana ini opsional. Kalau butuh tinggal centang aja dan atur sesuai selera. Bisa tambahin stroke, tambahin background, atau tambahin shadow supaya tampilannya jadi lebih bervariasi. Di bawahnya ada kolom mask with text. Ini berfungsi buat bikin teksnya jadi bolong. Cara bikinnya kita tambahin dulu kotak di bawah layer teksnya. Posisikan kotaknya dan bikin kotak ini ada di belakang teks. Lalu klik layer text, centang mask with text, dan centang invert. Maka teksnya jadi bolong kayak gini. Kalau teman-teman perhatiin, ada kolom yang terlewat nih, satu paling atas. Nama kolomnya yaitu Responsive Design Position. Ini berfungsi buat atur keselarasan setiap layer teks dan grafiknya. Contoh kita klik kotak yang udah dibikin tadi. Lalu di menu pintu, kita pilih ke teks tulisan kita. Contoh yang saya bikin tadi itu tulisan edit basic. Dan klik posisi tengah ini sampai berubah warnanya jadi warna biru. Udah jadi, dan setiap teman-teman ganti teksnya, background kotak yang ada di belakang ini akan nyesuaiin ukurannya secara otomatis selaras dengan teksnya. Easy kan? Coba teman-teman praktekin aja sekali, pasti langsung bisa. Lalu, kita sering lihat video yang teks dan grafiknya itu gerak-gerak. Gimana cara bikinnya? Itu namanya keyframe. Kita bahas itu di video selanjutnya.